Kita akan membahas mengenai materi program linier, yaitu membuat model matematika bersama saya, Devi Nurul Istiqomah. Penyajian dari bahasa sehari-hari menjadi bahasa atau bentuk-bentuk matematika yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Model matematika juga sering disebut sebagai rumusan matematis yang bisa digunakan untuk memecahkan suatu masalah program linier dengan menerjemahkan masalah dalam bentuk bahasa matematika. Rumusan matematis secara garis besar terbagi dalam dua bagian, yaitu persyaratan atau kendala-kendala dalam bentuk sistem pertidaksamaan dan juga bentuk fungsi objektif atau fungsi sasaran. Oke, baik, langsung saja kita akan bahas mengenai contoh yang pertama, yaitu seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta rupiah. Ia merencanakan membeli dua jenis sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria adalah Rp20.000 per pasang dan sepatu wanita harga belinya Rp16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan wanita berturut-turut adalah Rp6.000 dan Rp5.000. Mengingat kapasitas kiosnya, ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang. Buatlah model matematika yang sesuai dengan persoalan ini. Baik, kita akan menjawab soal tersebut. Nah, yang menjadi poin dalam persoalan tersebut itu adalah ada di sini sepatu pria dan ada sepatu wanita. Semua membahas tentang sepatu pria dan sepatu wanita. Keuntungan yang ditanyakan wanita. Nah, berarti kita akan misalkan sepatu pria itu dan sepatu wanita ke dalam variabel X dan Y. Sepatu pria kita misalkan sebagai X, sepatu wanita kita misalkan sebagai Y. Kemudian setelah itu kita membuat tabel agar lebih mudah untuk membuat. Oke. Di sini ada tabel. Tadi kita bahas sepatu pria dan ada sepatu wanita, kemudian ada kapasitas atau modelnya. Nah, yang dibahas di sini kan ada harga beli. Harga beli sepatu pria dan harga beli sepatu wanita. Berarti kita tulis di sini ada harga beli, kemudian ada banyaknya dan ada keuntungan. Tadi sepatu pria harga belinya berapa di sini? 20.000. Berarti ditulis di sini 20.000. Kenapa ada X-nya? Karena kita belum tahu berapa banyak sih sepatu pria yang dibeli, hanya diberitahukan harganya saja. Kemudian ada sepatu wanita harganya 16.000. Nah, kita juga tidak tahu kan berapa sih jumlah sepatu wanita yang dibeli. Kemudian di sini modal yang kita peroleh adalah atau yang ada 8 juta rupiah. Kemudian ada kalimat mengingat kapasitas kiosnya ini akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. Berarti jumlah sepatu pria dan jumlah sepatu wanita itu akan dibeli sebanyak-banyaknya 450 pasang. Sini ya. Kemudian keuntungannya tadi di sini dijawab. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan wanita berturut-turut adalah 6.000 dan 5.000. Berarti sepatu pria itu 6.000, nggak tahu dari berapa sepatu. Kemudian sepatu wanita itu 5.000 yang belum diketahui berapa jumlah sepatu wanitanya. Oke. Nah, kalau sudah dibuat tabel seperti ini, kita bisa langsung membuat perhitungannya atau membuat sistem pertidaksamaan dari permasalahan tersebut. Oke.
Nih, sepatu pria tadi ada 20.000 X dan 16.000 Y. Berarti nanti akan dibuat sistem pertidak sama 20.000 ditambah 16.000 Y. Kalau modal yang kita punya 8 juta, kira-kira boleh nggak sih boleh nggak membeli sepatu pria dan sepatu wanita melebihi budgetnya 8 juta? Tidak mungkin ya, maka nanti disitu akan kurang biaya, maka tandanya kurang dari. Kemudian jumlah sepatu pria dan sepatu wanita tadi kapasitasnya itu sebanyak-banyaknya atau paling banyak 450, berarti tidak mungkin lebih, tandanya kurang dari. Di sini jangan lupa ada penjumlahannya ya. Berarti jumlah sepatu wanita dan jumlah sepatu pria maksudnya ditambah sepatu wanita tidak boleh lebih dari 450. Sedangkan keuntungannya 6.000, berarti ditambah 5.000 X nya. Ingat ya, ada X dan juga ada Y nya. Berarti kalau kita buat model matematikanya akan menjadi seperti ini nih. 20.000 ini harga beli, kemudian ini banyaknya kapasitas sepatu yang bisa dibeli, kemudian yang ini adalah fungsi sasarannya atau objektifnya yang nanti akan menunjukkan. Tadi pertanyaannya itu adalah keuntungannya ya, berarti ini adalah fungsi objektifnya ya, sasarannya itu akan mencari keuntungannya. Lalu kenapa di sini muncul X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0? Ini muncul sebagai syarat yang wajib ada. Kenapa? Karena jumlah barang ini kan X sepatu pria tidak mungkin kurang dari 0 kan, artinya barang itu negatif. Masa barang negatif? Kemudian Y juga sama, sepatu wanita harus lebih besar daripada 0, karena yang namanya keberadaan barang tidak mungkin nilainya negatif. Baiklah, selesai pembahasan soal 1. Terima kasih.